Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum ibadallah wa ya bitaqwallah. Qala ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Segala puji Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan nikmatnya kepada kita dengan mempertemukan kita di tempat ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat-sahabatnya yang setia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Revi dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan ini, izinkan khotib untuk berbicara mengenai sebuah topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sebagai umat muslim, yaitu larangan zina. Menurut khotib, topik ini harus diangkat karena zina adalah perbuatan yang harus kita hindari. Memahami dan menghindari zina adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita sebagai individu, keluarga, dan masyarakat. Ada baiknya jika kita mengetahui pengertian dari perbuatan zina. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan. Dalam Islam, zina dapat diartikan sebagai perbuatan yang melibatkan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah. Dapat disimpulkan, zina adalah perbuatan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah. Sebagai umat muslim, kita harus menjauhi perbuatan zina dan menghindari segala bentuk godaan yang dapat membawa kepada perbuatan tersebut. Perbuatan zina tidak hanya sebatas perbuatan yang secara langsung, namun ada 4 jenis zina yang perlu kita ketahui dalam Islam. Yang pertama, zina secara fisik, yaitu perbuatan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Hal ini tentunya melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharamkan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan. Selanjutnya, zina mata, yaitu memandang seseorang dengan hawa nafsu. Contohnya adalah melihat aurat seseorang dengan penuh hawa nafsu. Kemudian, zina hati, yaitu mengikuti hawa nafsu yang melanggar ketentuan agama, seperti memendam perasaan cinta terlarang atau berfantasi tentang hubungan seksual di luar pernikahan. Dan yang terakhir, zina melalui media sosial yang sudah menjadi fenomena yang sering terjadi karena adanya perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi. Zina media sosial terjadi ketika seseorang terlibat dalam percakapan atau pertukaran pesan yang tidak pantas melalui platform media sosial seperti chatting, video call, atau mengirim konten-konten yang tidak pantas. Dengan demikian, zina merupakan tindakan yang tidak menghargai atau menggunakan dari anggota tubuh yang dimiliki tidak sesuai dengan semestinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berarti, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang para hambanya berzina karena zina termasuk perbuatan tercela yang berakibat dosa besar dan bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Dalam agama Islam, zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan dihukumi sebagai salah satu dosa besar. Hukuman bagi pelaku zina dalam akhirat sangatlah berat. Pelaku zina akan mendapatkan siksaan yang pedih di neraka jahanam. Mereka akan menghadapi siksaan yang tak terbayangkan, seperti siksa api yang menyala-nyala dan siksaan berupa azab yang menyiksa jiwa dan tubuh. Namun apakah perbuatan zina dapat diampuni? Jawabannya adalah perbuatan zina masih punya peluang untuk diampuni. Perbuatan zina juga dapat diampuni jika seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang, sehingga pintu taubat bagi hambanya yang ingin kembali kepadanya dengan ketulusan hati selalu terbuka. Taubat yang diterima oleh Allah haruslah dilakukan dengan niat yang tulus, menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa depan. Selain mendapatkan dosa yang besar, perbuatan zina memiliki kerugian yang sangat besar bagi kehidupan seorang individu.
Yang pertama, zina dapat menyebabkan terjadinya penyebaran penyakit menular seksual yang dapat mengancam kesehatan dan kehidupan seseorang. Yang kedua, zina melanggar norma dan nilai-nilai kemasyarakatan sehari-hari, sehingga dapat membawa dampak negatif pada kehidupan seseorang. Yang ketiga, zina dapat menimbulkan diskriminasi sosial terhadap pelakunya yang dapat berdampak pada kehidupan sosial dan kesehatan mental mereka. Dan yang terakhir, zina juga dapat mengganggu kestabilan keluarga dan menyebabkan penderitaan emosional bagi semua pihak yang terlibat. Barakallahu li wa lakum wa alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Qala ta'ala wal asr. Innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam penutup khutbah ini, mari kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan pernikahan sebagai ikatan yang suci dan mulia antara seorang pria dan seorang wanita. Zina adalah perbuatan yang sangat merusak dan bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral kita. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan zina. Jika di antara kita ada yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan dalam perbuatan zina, maka sangat disarankan untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji kepada Allah dan kepada diri kita sendiri untuk tidak melakukan perbuatan tersebut kembali. Marilah kita berlindung kepada Allah dari godaan dan dosa-dosa yang menghancurkan. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua untuk selalu berada di jalan yang tetap. Mari kita berdoa agar berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibun da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.